Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Aisyah Putri. Saya dari kelas 10 TJKT 1. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan networking pada VirtualBox. Nah, pada pembahasan kali ini, apa saja sih yang dibahas? Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang reset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada materi reset MAC address. Kenapa sih kita harus melakukan reset MAC address sebelum kita mempelajari networking pada VirtualBox? Nah, jika teman-teman ingat sebelumnya, kita sudah memiliki 3 virtual machine atau server yang sudah kita buat, yang dimana kedua server ini itu merupakan cloningan atau duplikasikan dari server utama yang sudah kita install secara manual, yang Ubuntu Server Clone ini merupakan duplikasikan dari server utama yang sudah kita install secara manual. Sedangkan untuk Ubuntu Server Clone 1 itu merupakan impor dari file komputer server biasa. Jadi keduanya ini itu sama aja seperti Ubuntu Server dari ketiganya. Nah, ketiganya itu identik, jadi ketiga virtual machine ini memiliki MAC address yang sama, yang dimana jika kita ingin mempraktekannya networking itu, ketiga mesin ini itu kita tidak boleh memiliki MAC address atau alamat device yang sama. Jadi, untuk materi networking itu bisa saja kita melakukan atau menghubungkan virtual machine pada internet atau virtual machine ke laptop kita, atau virtual machine ke virtual machine lain juga. Sebelum itu, kita harus melakukan terlebih dahulu reset MAC address atau mengganti MAC address dari kedua virtual machine. Nah, kita masuk pada aplikasi VirtualBox. Oke, di sini kita sudah masuk pada aplikasi VirtualBox untuk mengecek MAC address-nya. Di sini kalian bisa klik kanan, lalu kalian pilih yang setting, lalu di sini kalian pilih yang network, lalu klik yang ini. Nah, di sini kita dapat MAC address-nya itu 080027079197. Di sini kalian bisa ingat-ingat angka yang di belakangnya. Nah, di sini itu angka belakangnya itu 197. Kita bisa ngecek yang Ubuntu clone-nya. Bisa klik kanan, lalu pilih setting, pilih yang network, lalu klik yang ini. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, 197. Kita bisa ngecek juga yang clone Ubuntu 1. Kalian bisa klik kanan lalu setting, lalu network, lalu klik yang ini. Nah, di sini sama juga ya teman-teman. Nah, di sini gimana sih cara mereset MAC address-nya? Di sini kalian tidak perlu mereset MAC address yang ada pada Ubuntu server yang utama. Kalian cuma mereset MAC address-nya itu yang clone Ubuntu dan clone Ubuntu satunya saja. Kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang setting, lalu pilih yang network, klik yang ini. Nah, di sini kalian bisa klik tombol yang ini. Coba klik. Nah, otomatis sudah berbeda ya teman-teman. Kita coba untuk yang clone Ubuntu satunya. Caranya sama, klik yang ini, lalu kalian bisa ganti. Klik OK. Nah, jadi kita sudah mereset 3 Ubuntu servernya ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu network pada NAT. Nah, sebelum teman-teman mengetahui atau memahami tentang simulasi singkat pada NAT pada VM, nah, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari NAT atau Networking at Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP privat atau IP privat ke IP public.
Jadi nantinya dengan mode NAT ini, nanti IP dari VM atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan atau diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung ke laptop. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung praktekkan saja. Oke, di sini kita sudah masuk ke aplikasi VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, untuk itu kalian bisa klik kanan pada Ubuntu servernya. Lalu kalian pilih yang setting. Lalu kalian pergi ke network. Dan di ATEK2-nya itu kalian pilih yang NAT ya teman-teman. Lalu oke. Nah, sebelum kita melanjutkan prakteknya itu, kalian harus mengganti versi VirtualBox-nya ya teman-teman. Kalian harus pakai versinya itu yang versi 6. Nah, gimana sih cara mendownload versi 6-nya itu? Nah, di sini kalian bisa ke pencarian, lalu kalian masuk ke Google Chrome. Nah, kalau kalian ketikkan download VirtualBox itu, kalian langsung diarahkan ke versi 7 atau yang versi 8 ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Kalian itu bisa ketikkan download VirtualBox versi 6.1. Kalian enter. Nah, di sini kalian pilih yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini kalian sesuaikan aja OS kalian ya, teman-teman. Atau yang Windows, macOS, Solaris, atau yang lainnya. Nah, di sini berhubung saya memakainya itu Windows, saya installnya itu yang Windows ya, teman-teman. Nah, berhubung saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu untuk mendownload ulang ya, teman-teman. Oke, di sini kita login dulu. Terus kita masukkan passwordnya. Terus di sini kita ketikkan perintahnya yaitu ping google.com. Lalu enter. Nah, jika sudah nanti hasilnya reply seperti ini, berarti virtual machine kita itu sudah mendapatkan internet ya teman-teman. Nah, untuk memberhentikannya itu kita ctrl-c. Habis itu kita ketikkan IP address untuk mengetahui terhubungnya itu melalui interface apa dan kita dapat IP berapa. Jadi kita tuh terhubung ke internet interface dan kita dapat IP berapa ya teman-teman. Jadi kita harus ketikkan IP address. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP yaitu 10.0.2.15/24 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu NAT versus NAT network. Jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual machine, yaitu NAT dan network. Jadi apa sih perbedaannya? Oke, jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine itu akan langsung terhubung ke hidden interface. Nah, kenapa? Akibatnya, kedua virtual machine atau sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang sama, karena setiap virtual machine itu terhubung pada interface yang sama pada hidden interface pada host OS, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau IP yang sama sehingga membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Jika virtual machine kita itu menggunakan NAT network itu, dia tidak bisa langsung terhubung ke hidden interface. Tapi dia akan langsung terhubung ke switch virtual terlebih dahulu ya.
Nah, ini switch-nya itu tidak terlihat atau kita itu tidak bisa melihat karena ini virtual dan dimana jika kita menggunakan NAT network itu maka sisa virtual machine itu akan mendapatkan IP yang berbeda yang dari sini itu yang pertama itu mendapatkan IP-nya itu 10.0.2.15 ya teman-teman. Nah, sedangkan yang kedua itu mendapatkan IP-nya itu 10.0.2.7 dan ini tidak terlihat ya teman-teman. Nah, karena dia akan terhubung ke switch itu, hasilnya itu akan terhubung ke hidden interface tetap ya teman-teman. Ya, yang membuat itu dia berbeda karena dia terhubung langsung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Oke, langsung saja kita praktekkan perbedaan dari NAT dan NAT network. Kalian bisa keluar, lalu ke VirtualBox. Nah, di sini kalian klik kanan, lalu pilih setting, lalu pilih network. Dan di sini kalian nanti bisa pilih yang NAT network. Dan NAT network itu kalian di versi 7 itu tidak ada ya teman-teman. Jadi kita disarankan untuk memakai versi yang ke-6. Nah, kita di sini pilih yang NAT dulu. Begitu pula dengan yang clone. Nah, terus oke. Lalu kalian bisa start yang lainnya. Oke teman-teman, kita login terlebih dahulu untuk mendapatkan IP. Apakah kita mendapatkan IP-nya itu sama ya teman-teman? Kalian bisa login dulu, lalu passwordnya. Nah, di sini kalian ketikkan perintahnya yaitu IP address. Dan di sini kita dapat IP-nya itu 10.10, maaf, kita dapat IP-nya itu 10.0.2.15/24 ya teman-teman. Kita coba di Ubuntu server clone. Password. Sama ya teman-teman, kita masukkan perintahnya yaitu IP address. Nah, di sini kita mendapatkan IP-nya itu sama ya teman-teman, 10.0.2.15/24. Nah, yang sebelumnya kita sudah jelaskan kalau IP-nya sama itu virtual machine-nya itu tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, kita power off terlebih dahulu untuk membedakan NAT dan NAT network. Kita power off. Dan ini juga power off. Oke, di sini kalian bisa menuju ke file, lalu pilih yang ini. Kita menuju ke network, terus kita pilih yang ini, lalu klik. Nah, di sini itu nama aktifnya ya teman-teman. Nah, berhubung saya sudah membuatnya, jadi tidak perlu untuk membuatnya ulang. Oke. Lalu di sini kalian bisa klik kanan, lalu pilih setting, lalu kalian menuju ke network, dan di sini kalian bisa pilih yang NAT network ya teman-teman. Lalu oke. Sama juga ya sama yang clone-nya juga teman-teman. Di sini kalian pilih NAT network, lalu oke. Lalu kalian running ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa login terlebih dahulu ya teman-teman.
sama juga yang clone juga ya teman-teman. Nah, kita perbesar dulu. Oke, di sini kita akan cek terlebih dahulu apakah kita mendapatkan IP yang sama dengan Ubuntu clone-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan remove dulu. Kita masukkan perintahnya yaitu sudo dhclient -r n+3. Lalu enter, lalu masukkan passwordnya. Terus di sini kalian masukkan perintahnya yaitu IP address. Nah, invalid ya teman-teman, berarti di sini IP-nya itu sudah terhapus dan tidak ada lagi. Nah, gimana sih caranya biar ada IP-nya lagi? Nah, caranya itu kalian masukkan perintahnya itu sudo dhclient n+3. Nah, di sini itu bedanya itu tidak dikasih -r-nya saja ya teman-teman. Kalian bisa enter. Lalu di sini kalian ketikkan IP address. Nah, di sini kalian mendapatkan IP-nya yaitu 10.0.2.8/24. Nah, kita di sini bandingkan dengan yang clone apakah IP-nya sama atau tidak ya teman-teman. Kita besarkan dulu. Perintahnya sama ya teman-teman. -r n+3. Masukkan password. Lalu di sini IP address. Nah, di sini sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Berarti kita sama harus memasukkan perintahnya yaitu sudo dhclient n+3. Lalu kita ketikkan IP address. Nah, di sini mendapatkan IP-nya yaitu 10.0.2.5/24. Kita bandingkan ya teman-teman. Nah, kita coba cek yang Ubuntu server utama. Berbeda ya teman-teman, kalau yang clone itu 10.0.2.5/24. Kalau yang Ubuntu server utamanya itu 10.0.2.7/24. Oke, di sini karena keduanya itu memiliki IP yang berbeda, berarti keduanya itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, bagaimana bisa tahu kalau keduanya itu berbeda? Kita coba ping ya teman-teman. Pingnya itu Ubuntu utama ke yang clone, kalau yang clone itu yang ke utama ya teman-teman. Nah, kita ping, lalu masukkan IP-nya yaitu 10.0.2.7, terus enter. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Untuk menghentikannya yaitu ctrl-c. Nah, kita coba ke Ubuntu server ya teman-teman. Di sini kita ketik ping 10.0.2.5, terus enter. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Nah, ini simulasi dari bridge network seperti ini ya teman-teman. Nah, si GWAS OS-nya itu akan langsung terhubung ke internet dengan host OS-nya ya teman-teman. Jadi nanti IP keduanya ini itu sama. Nah, jadi jika sebelum kita menggunakan network yang dia tuh memang pada hidden interface yang ada pada host OS, sehingga dia itu mendapatkan IP random. Nah, jika pada bridge network ataupun jika kita menggunakan bridge network, nantinya GWAS OS ini akan langsung otomatis menyesuaikan IP yang ada pada internet yang terhubung dengan host OS ya teman-teman. Jadi misal di sini itu host OS-nya itu terhubung melalui IP
192.168.20.34. Jadi pada internetnya itu merupakan 192.168.20.x ya teman-teman. Jadi seolah-olah GWS-OS-nya ini akan menyesuaikan atau langsung terhubung ke internet yang terhubung ke host OS-nya teman-teman. Nah, kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk pada aplikasi VirtualBox-nya ya teman-teman. Kalian bisa klik kanan, lalu pilih setting, lalu pilih yang network. Nah, di sini kalian ganti yang bridge adapter ya teman-teman. Terus oke. Terus kalian bisa merunning ya. Oke teman-teman, kita di sini login terlebih dahulu ya. Lalu kalian masukkan password. Nah, di bagian sini kita harus cek apakah kita sudah mendapatkan IP-nya, yaitu dengan kita ketikkan perintah IP address. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24, di mana IP ini itu sama dengan host OS saya ya teman-teman, di host OS internet saya yaitu Putri Satria. Nah, coba kita lihat IP yang ada di host OS saya ya teman-teman. Kalian bisa ke pencarian, lalu kalian pilih yang panel kontrol, lalu kalian pilih yang jaringan dan internet, terus network and sharing vendor, terus change adapter setting. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, di sini itu kita mendapatkan IP-nya itu yaitu 192.168.1.9 ya teman-teman. Jadi nanti tuh CVM itu akan dapat IP-nya itu 192.168.1.x ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat pada DVM kita itu mendapatkan IP-nya itu 192.168.1.1/24. Nah, di satunya itu kita itu berarti itu X-nya ya teman-teman. Oke, kita pin. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Untuk menghentikannya itu kita harus CTRL-C. Oke, di sini kita sudah masuk ke materi host only network. Simulasinya gini ya teman-teman. Kalau sebelumnya saat kita menggunakan NAT, maka ini GWS terhubung ke hidden interface. Sedangkan saat kita menggunakan host OS, ini si GWS-nya itu atau virtual machine itu akan terhubung ke host only interface pada host OS. Jadi dia terhubungnya itu melalui interface yang jelas nih. Dan ini mengakibatkan GWS ini bisa mendapatkan jalur komunikasi atau bisa ngeping ke host OS-nya. Oke, teman-teman, selanjutnya langsung kita lihat saja host only network-nya di host OS kita. Oke, di sini kita coba untuk login. Terus kalian masukkan password kalian. Nah, di sini kalian coba untuk masukkan perintah yaitu sudo dhclient min n plus 3. Lalu enter. Lalu masukkan password lagi. Maaf. Nah, di sini kalian masukkan passwordnya, enter. Lalu kalian masukkan perintah yaitu IP address, enter. Nah, di sini otomatis IP kalian itu sudah terhapus atau sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita coba masukkan perintah yaitu sudo dhclient n plus 3.
ya. Terus kita masukkan perintah yaitu IP address. Nah, di sini kalian sudah mendapatkan IP yaitu 169.254.115.72/19. Coba kita cocokkan di host only laptop saya ya. Nah, di sini kalian klik, pilih ini. Nah, di sini IP-nya yaitu 169.254.115.69. Nah, kita bedakan yang di sini. Beda ya, teman-teman. Nah, kita coba untuk IP-nya ini kita pingkan ke VirtualBox-nya. Di 169.254.115.69. Ini tidak bisa ya teman-teman, karena pada host OS itu terlindungi atau ada yang namanya Defender Firewall. Jadi dia melindungi laptop kita. Jadi laptop kita tuh tidak bisa di-ping dari luar, tapi kita bisa ping dari luar ya teman-teman. Jadi host OS itu tidak bisa ngeping ke host OS, tapi host OS itu bisa ngeping host OS. Gimana caranya? Nah, di sini itu host OS itu bisa ngepingnya itu lewat command prompt. Kita masuk ke aplikasinya. Command prompt. Nah, di sini kita coba pingkan ke aplikasi ini, yaitu ping. Kita masukkan IP-nya yaitu 169.254.115.72. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin ngeping di sininya itu, kita masuk ke aplikasi Windows Defender Firewall. Kalian pilih yang ini, lalu kalian off-kan saja yang ini. Nah, di sini kalian bisa oke. Lalu kalian masuk ke sini. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke materi yang terakhir yaitu mengenai internal network. Nah, kita bisa lihat simulasi dari internal network ini. Nah, di sini kalian bisa lihat tidak ada sangkut pautnya dengan host OS apapun ya teman-teman. Jadi hanya ada virtual machine dan switch-nya saja. Nah, berhubung switch-nya itu virtual, jadi kita tidak bisa melihat. Jadi dia nanti antara virtual machine itu akan saling berkomunikasi tanpa adanya hubungan ataupun keterkaitan dengan host OS ataupun tidak ada urusannya dengan host OS. Nah, teman-teman, supaya teman-teman bisa paham, kita akan praktekkan pada VirtualBox-nya langsung ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan mempraktekkan internal network ya. Untuk itu, kalian bisa klik kanan, lalu kalian pilih yang setting, lalu kalian pilih yang menu network. Di sini kalian ganti yang internal network ya, teman-teman. Internal network, lalu kalian bisa oke. Lalu sama juga dengan yang CLAN 1, internal network, terus oke. Nah, di sini kalian bisa merunning keduanya ya. Nah, teman-teman, pada saat merunning virtual machine atau membooting ini tuh, dia tuh kedua VM-nya itu akan nge-freeze seperti ini ya teman-teman. Karena dia sedang minta IP address pada DHCP server. Sedangkan pada internal network itu dengan yang internal 1 ini tuh tidak menyediakan DHCP server untuk kedua virtual machine-nya. Nah, jadi si virtual machine itu nge-request IP address, tapi kita tuh tidak bisa memberikan IP address tersebut. Jadi saat virtual ini mau request IP address, kita tuh nggak bisa kasih IP address-nya nih. Lalu bagaimana agar kita bisa memberikan IP address pada virtual machine ini? Kalian bisa power off dulu. Oke teman-teman, kita coba untuk klik kanan, lalu pilih setting, lalu kalian pilih network. Di sini sudah terganti bridge adapter, berarti kalian harus ganti bridge adapter dulu ya, karena tadi yang internal network itu nge-freeze. Oke, lalu sama juga dengan yang CLAN.
network, ini lagi, terus oke, terus kalian bisa merunning keduanya. Oke teman-teman, kita bisa login terlebih dahulu ya. Oke, kita besarkan dulu. Nah, di sini kalian harus memasukkan perintah yaitu sudo nano slice etc slice lalu 00 lalu enter, terus kalian masukkan passwordnya. Nah, di sini kalian harus membenarkan ya teman-teman. Kita ctrls lalu y lalu enter, lalu kita coba untuk sudo netcon apply. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba masukkan IP-nya yang ke yang satunya ya teman-teman. Bisa diperbesar, terus kita login dulu, lalu kita masukkan password. Sama ya teman-teman, kita harus masukkan sudo nano slice etc slice net tab lalu lalu enter, terus masukkan passwordnya. Terus di sini sama ya teman-teman, untuk true-nya itu kita ganti no ya teman-teman. Terus di sininya itu kita spasi sampai sejajar dengan DHCP-nya, lalu ketikkan addresses, terus kita masukkan IP-nya ya teman-teman, 192.168.1.12, terus slice 24, terus tutup. Terus bagian sininya itu kita harus sejajar dengan endpost 3. Kita harus sejajar dengan net. Habis itu ctrlx, lalu pilih y, lalu enter, lalu kita coba sudo netcon apply. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Habis itu kita power off kan, kita power off semua ya teman-teman. Terus habis itu kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang setting, terus network, terus di sininya kalian pilih yang internal network ya teman-teman. Terus oke teman-teman, kita bisa login terlebih dahulu ya. Kita bisa login, masukkan password, terus kita yang satunya masukkan password juga. Oke teman-teman, kita perbesar dulu ya. Di sini kalian ketikkan IP address. Nah, ini IP yang tadi kita masukkan ya teman-teman. Jadi IP-nya itu 192.168.1.12/24. Kita coba yang punya ini. Ketikkan IP address. Nah, sama ya teman-teman. Ini IP-nya yang sudah kita masukkan di bridge adapter tadi. Nah, coba kita untuk pingkan ya teman-teman. Pingnya itu dari yang Ubuntu server utama ke yang Ubuntu server satunya dan yang satunya ke Ubuntu server yang utama. Kita coba ping 192.168.1.12. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba untuk ctrlc untuk menghentikan. Nah, kita coba yang satunya ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.1.11. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba ctrlc lagi. Oke teman-teman, sudah berhasil ya. Nah, sekian dari penjelasan yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.